Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dan selamat siang. Siang, Pak. Oke, tidak terasa kita sudah masuk pertemuan pertama di bab 1 atau pertemuan ke-13. Suara saya jelas tidak ini? Jelas, Pak. Oke, ya. Oke, pertemuan ke-13 atau pertemuan pertama di bab 1. Namun, sebelum saya masuk di bab 1, saya sudah umumkan nilai ulangan hariannya di classroom, atau mau saya umumkan juga di grup WA-nya? 10 IPS 1 nilai ulangan harian saya umumkan juga ya di grup WA. Atau sudah saya umumkan di grup WA? Sudah ya? So, saya umumkan kembali. Silahkan lihat di WA nilai ulangan harian 1. Nilai ulangan harian 1. Oke. Saya sudah share di grup WhatsApp, bisa dilihat juga di sini. Ini nilai ulangan hariannya. Nah, perhatikan. Supaya ini kan banyak yang tidak tuntas, yang tuntas cuma Welani, Ampel, Andi Naila. Nah, saya mau memberikan nilai 75. Nah, buat atau yang tidak, yang tuntas ini bisa juga kerjakan caranya. Ya, misalnya Welani mau kerjakan sampai mendapatkan nilai 100. Jadi nanti nilainya 80 ditambah 100 ya bisa menjadi 90. Nah, khusus yang 16 dapat 16 seperti ini. Kerjakan sampai mendapatkan nilai 100, otomatis nanti kalian saya kasih nilai antara 70 sampai 75. Soalnya sudah ada di akun Quick per School. Ya, silahkan login, di situ sudah ada. Nah, ini nilainya. Oke, ada yang mau bertanya tentang ulangan remedialnya? Untuk ulangan remedial soalnya masih yang itu, sama dengan waktu ulangan harian 1. Tapi harus dikerjakan di paper sampai mendapatkan nilai 100 ya. Jadi kamu bisa mengerjakannya sampai mendapatkan nilai 100. Nah, sekarang. Nah, materi kita hari ini adalah materi yang baru. Perhatikan, saya share. Bisa dilihat. Ini. Jadi materi kita adalah bab 2 mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Nah, untuk memudahkan masih ada Erlangga? Erlangga bisa dengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Oke, untuk Erlangga silahkan dibaca ini tentang ini. Silahkan. Pernahkah? Tidak. Ya, silahkan. Pernahkah kamu mendengarkan seorang sedang mengungkapkan pandangan atau pendapatnya tentang sesuatu? Misalnya, kamu mendengarkan penjelasan dari seseorang tentang perlunya menjaga kebersihan lingkungan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup. Pembicara atau penulis perlu menggunakan argumen. Jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat adalah teks eksposisi. Pada pelajaran ini kamu akan belajar 1. Menginterpretasi makna dalam eksposisi.
2. Mengembangkan isi eksposisi. 3. Menganalisis struktur dan kebahasaan eksposisi. 4. Menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan isi struktur dan kebahasaannya. Oke. Sebelum mempelajari Sudah. konsep di Nah, bawah itu sekarang dengan saksama. apa sih itu teks eksposisi? Nah, perhatikan ya. Jadi teks eksposisi ini adalah wacana yang berisi ajakan kepada orang lain agar orang lain ikut keinginan kita sesuai dalam wacana. Ya. Jadi teks eksposisi ini mengajak orang lain mengikuti ajakan kita sesuai yang ada di dalam wacana. Nah, ini eksposisi biasa digunakan untuk menyajikan gagasan. Ya. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Nah, jadi di wacana itu kita mengungkapkan gagasan. Ya. Nah, gagasan ini berisi pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara disertai alasan. Dengan kata lain, kita pertanggungjawabkan dan membuktikan, mengevaluasi dan mengklarifikasi sehingga orang lain tertarik dengan apa yang kita bahas dalam wacana. Ya, nih. Jadi teks eksposisi merupakan teks yang berfungsi untuk mengungkapkan gagasan atau mengusulkan sesuatu berdasarkan argumentasi. Contoh teks eksposisi, judulnya. Ya. Judulnya membeli HP. Gagasanmu adalah ingin dibelikan handphone oleh kedua orang tuamu. Kamu mengusulkan berdasarkan argumentasi yang kuat. Apa alasanmu sehingga mau dibelikan handphone? Ya, contohnya kamu bikin wacananya. Handphone adalah alat komunikasi yang saat ini sangat dibutuhkan oleh seorang pelajar, termasuk saya. Hari ini saya ingin ketemu orang tua dengan maksud menyampaikan gagasan saya untuk dibelikan handphone. Nah, kamu ketemu orang tuamu, kasih argumentasi, alasan yang tepat sehingga orang tuamu bisa membelikan kamu sebuah handphone. Nah, lihat lagi sini. Ya, ada namanya tesis. Jadi kita tujuan dan ciri-ciri teks eksposisi. Ya, ini. Tujuannya adalah mengungkapkan gagasan. Apa tadi gagasanmu? Ingin dibelikan handphone. Berdasarkan pendapat yang kuat. Apa alasanmu? Ya, untuk dipakai belajar di rumah. Agar pembaca menyetujui atau melakukan tindakan sesuai yang diinginkan penulis. Nah, kamu tadi tujuanmu mengeluarkan gagasan yaitu ingin dibelikan handphone. Ingin orang tuamu membelikan kamu sebuah handphone. Nah, ciri-ciri teks eksposisi. Terdapat topik atau isu. Apa tadi topiknya? Isunya ingin dibelikan handphone. Disampaikan secara lugas dan komunikatif. Artinya contoh yang tidak lugas. Ya, Mak, belikan saya HP. Kalau tidak kamu belikan saya HP, kupecah semua piring di dapur. Ya, paham maksud saya? Halo? Halo? Ya, Pak. Paham itu? Nah, misalnya, oke. Penyampaian secara lugas dan komunikatif. Artinya, kamu harus sampaikan secara lugas. Contoh yang tidak lugas tadi, kalau kamu kan topiknya ingin dibeli HP.
isunya. Tapi itu baru isu, belum pokok dibelikan HP. Sampaikan secara lugas dan komunikatif. Ya, kalau tidak komunikatif itu tadi, kalau tidak dibelikan HP, saya marah-marah misalnya. Terdapat fakta. Faktanya apa? Faktanya ingin dibelikan handphone berupa data. Datanya apa? Ya, datanya akan membeli handphone. Jumlah handphone yang dibeli angkanya 1. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat strukturnya. Tesis, ya. Seperti tadi yang di sini. Tesis yaitu berisikan pendapat. Pendapatmu tadi ingin dibelikan sebuah HP. Yang tentunya berdasarkan fakta. Faktanya kalau kamu tidak punya HP, maka kamu tidak ikut belajar secara daring atau belajar di rumah. Ingat, fakta. Kemudian, berikan alasan. Berikan argumen-argumen yang mendukung pernyataanmu. Memaparkan serangkaian argumen yang disertai dengan bukti atau fakta. Tadi di sini fakta. Ya. Faktanya kamu ingin dibelikan HP. Kasih lagi alasan di sini, argumentasi, paparkan. Apa gunanya kamu mau dibelikan HP? Pertama, belajar di rumah. Kedua, tidak bisa mengikuti pembelajaran daring. Ketiga, paparkan lagi sebagai alat komunikasi dengan antara siswa dengan guru. 4, sebagai media yang digunakan untuk melihat contoh-contoh soal, ulangan. Yang kelima, sebagai media untuk menerima materi dari bapak dan ibu guru. Itu. Jadi fakta di sini ingin dibelikan HP. Kemudian fakta yang kedua adalah kamu berikan alasan argumen yang kuat yang mendukung ini. Fakta yang di sini. Nah, kemudian penegasan ulang pendapat. Ya, ini ada lagi penegasan ulang pendapat. Bagian ini merupakan bagian akhir dari sebuah teks eksposisi berupa penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Pada bagian ini berisi saran. Ya, contoh, kau tegaskan ulang. Menurut Pak Zainal, ya di sini penegasan ulang. Menurut Pak Zainal, supaya saya bisa menerima seluruh materi pembelajaran bahasa Indonesia, maka Bapak Ibu harus membelikan saya HP. Menurut kepala sekolah, seluruh pembelajaran selama pandemi dilakukan secara daring melalui handphone. Ini ya, ini ditegaskan lagi, ada lagi faktanya. Jadi tesis fakta, argumentasi fakta juga, kemudian penegasan ulang harus fakta juga. Jadi inilah struktur teks eksposisi. Ya. Nah ini pengertian teks eksposisi, tujuan dan ciri-ciri. Oke. Nah, silahkan lihat nanti di Classroom ada video saya kirim, ada juga nanti video saya kirim di grup WhatsApp. Oke, kita lihat contohnya di buku. Contohnya di buku. Bentar dulu. Bisa kita lihat. Ini contohnya di buku. Nah, di sini tesisnya adalah bahaya narkoba bagi generasi muda. Isunya bahaya narkoba bagi generasi muda.
Terus apa argumentasinya? Alasannya? Lihat ini. Dewasa ini narkoba telah menjadi ancaman yang mengerikan bagi generasi muda. Ini salah satu dari argumentasi. Argumentasi berikutnya ini. Kementerian Hukum. Ya, ingat tadi di sini bilang ada fakta disertai dengan angka berupa data dan angka. Nih. 13 Mei mencatat ini ada angka. Nah, sedangkan untuk penegasan ulang ini biasanya berada di akhir, ya. Akhir. Ya, biasanya menurut ini. Nah, ini penegasan ulangnya. Upaya menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkoba setidaknya dapat dilakukan melalui 3 cara. Pertama, dari diri sendiri. Kedua, ini. Nah, biasa juga ada di sini. Lalu bagaimana dengan mereka yang terlanjur menjadi pengguna narkoba? Jangan berputus asa. Jadi mengajak segeralah bertaubat, berhenti mengkonsumsinya, ikut rehabilitasi, putuskan segala hal yang memungkinkan kita terhubung kembali dengan para bandar pengguna narkoba. Jadi ini adalah contoh teks eksposisi yang dimana penulisnya menyatakan itu ada bahaya narkoba bagi generasi muda dan mengajak semua yang membacanya untuk tidak mengkonsumsi atau terlibat dengan yang namanya narkoba. Oke, ada pertanyaan? Jadi teks eksposisi itu mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang diinginkan penulis. Itu gampang sekali teks eksposisi. Ya, kalau misalnya kamu mengajak temanmu untuk membuang sampah, ya itu bisa saja pada tempatnya, bisa saja dengan membuat sebuah wacana. Jadi intinya teks eksposisi adalah suatu teks yang digunakan untuk mengajak orang lain mengikuti pendapat orang yang membuat teks eksposisi. Contohnya tadi mengajak kita untuk tidak menggunakan narkoba. Contohnya ada di buku. Contoh yang paling kecil tadi mengajak orang tua kita membelikan sebuah handphone. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Jadi materi kita hari ini adalah tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Adalah teks yang digunakan berisi data dan fakta yang digunakan untuk mengajak orang lain mengikuti ajakan kita dalam bentuk wacana teks eksposisi. Oke. Apa strukturnya, apa ciri-cirinya? Ini nanti saya share di grup WhatsApp. Videonya juga nanti tolong diperhatikan dengan baik. Oke. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, silahkan nyalakan videonya. Jadi saya simpulkannya tadi itu kesimpulan saya. Oke, silakan. Oke, sudah menyala semua videonya. Saya absen. 3, 2, 1. Jadi saya ulangi kembali. Teks eksposisi ya adalah teks yang digunakan untuk mengajak orang lain mengikuti keinginan yang punya tulisan dalam teks eksposisi itu. Oke, ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Tidak ada ya? Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir di Zoom.
Ya, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap di rumah. Insya Allah mulai minggu ini kalian sudah akan mendapatkan kiriman pulsa sebanyak bukan pulsa, kuota sebanyak 30 giga. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Ada yang tahu pertemuan keberapa ini tadi? 13. Ya betul. Pertemuan ke-13 atau pertemuan pertama pada bab yang kedua. Saya harapkan kalian ikut soal ulangan remedial ya, remedial bab 1. Jadi caranya kerja saja sampai kamu mendapatkan nilai 100. Kalau dapat 90 ulangi saja. Ya. Nanti saya umumkan siapa-siapa yang sudah ikut ulangan remedialnya. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil SC dulu. Silakan SC. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan ke-13 10 IPS 1 saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.